Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Rizal Adam di kanal YouTube ini. Kembali lagi saya akan membuat video tutorial seperti biasanya yang saya lakukan di video-video sebelumnya. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai full tutorial mengenai game, tapi di kesempatan kali ini saya akan memberi kalian video tutorial mengenai editing video. Pastinya kalian sudah tahu tool-tool atau software-software apa saja yang paling banyak digunakan oleh para content creator atau YouTuber dalam mengedit video mereka sebelum dipublikasikan ke media online seperti YouTube. Beberapa software yang kita kenal seperti Filmora, lalu Camtasia, dan yang paling banyak digunakan tak lain dan tak bukan adalah salah satu produk dari Adobe, yaitu Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro sekarang ini sudah memasuki versi 2020. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 versi 14.3.2. Salah satu alasan mengapa Adobe Premiere Pro digunakan oleh banyak content creator adalah karena tampilannya yang sederhana, mudah dioperasikan, dan memiliki banyak fitur-fitur unggulan. Salah satu fitur yang paling banyak dipakai dalam penggunaan Adobe Premiere Pro ini adalah penggunaan transisi yang bisa kita temukan di FX. Di Adobe Premiere sendiri tersedia yang namanya audio transition, kemudian ada juga video transition. Salah satu kekurangan yang kita temukan di Adobe Premiere Pro ini adalah pada saat kita akan menggunakan transisi, baik itu audio maupun video transition, kita tidak bisa melihat preview dari transisi yang akan kita pilih. Misalnya saya ingin memberikan transisi berupa slide dengan pilihan split, saya tidak bisa melihat bagaimana tampilan split ini atau bagaimana previewnya. Saya baru bisa melihat bagaimana tampilan dari transisi tersebut pada saat saya melakukan drag and drop pada video. Di sini saya menggunakan split, tampilan split seperti ini. Lalu juga misalnya kita memilih bagian graphics. Saat memilih bagian grafik untuk kita masukkan ke video atau di layer timeline, kita tidak bisa melihat bagaimana tampilan saat bergeraknya. Kita baru bisa melihat tampilan gerakannya pada saat kita melakukan juga drag and drop di video. Jadi seperti ini. Tentunya dengan kondisi seperti ini, kita akan mengalami kesulitan untuk memilih mana transisi atau grafik terbaik yang akan kita aplikasikan ke dalam layer di timeline. Di video ini saya akan memberikan kalian sebuah plugin, yang mana plugin itu berisi video transition, terus text preset, text box, kemudian sound effect. Dan semuanya itu tidak dikenakan biaya apapun. Plugin tersebut bernama Premiere Composer yang dibuat oleh Mr. Horse. Dan di video ini saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara menggunakan Premiere Composer dari Mr. Horse ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video ini. Untuk menginstal Premiere Composer pada Adobe Premiere Pro, kalian harus mendownload pluginnya terlebih dahulu. Masuk ke browser, kemudian ketikkan Mr. Horse. Lalu pilih yang teratas yaitu
mrhorse.com. Lalu kemudian pilih Products, lalu klik Products for Premiere Pro. Lalu kemudian ada tulisan Premiere Composer. Pilih Learn More and Download. Kemudian jika kalian menggunakan Windows, maka pilih Download for Win. Tetapi jika kalian menggunakan Apple, maka pilih Download for Mac. Di sini saya menggunakan Windows 10, jadinya saya akan memilih Download for Win. Ukuran instalasinya sebesar 3,79 MB. Kita akan install. Setelah itu, biarkan centang pada Open Product Manager, lalu Finish. Tentu saja jika kalian ingin menggunakan Premiere Composer ini, kalian harus punya account di MrHorse. Kalian tinggal pilih saja Create New Account jika belum mempunyai account. Kemudian masukkan email kalian, lalu buat password baru, terus konfirmasi password barunya, lalu Create Account. Nantinya kalian akan mendapat email berisi notifikasi dan konfirmasi mengenai akun baru kalian di MrHorse ke alamat email seperti yang kalian tuliskan di kolom email. Setelah itu nanti klik linknya dan kalian sukses untuk mendapatkan akun baru di MrHorse. Karena di sini saya sudah punya akun di MrHorse, maka saya tinggal masukkan alamat email, lalu password, kemudian login. Nah, di sini akan ada pilihan plugins, yaitu software dari Premiere Composer, ukurannya 18 MB. Lalu ada packs berisi nanti video transition, sound effect, dan segala hal yang kalian butuhkan untuk mengedit video. Install terlebih dulu pluginsnya dengan mengklik tombol install. Karena Adobe Premiere Pro-nya sedang terbuka, maka saya akan menutup dulu software Adobe Premiere Pro ini. Saya coba lagi dengan mengklik Try Again. Pilih Yes. Dia akan melakukan instalasi. Selanjutnya dia akan menginstal dengan sendirinya bagian packs. Kemudian bisa kita close. Saya sudah membuka kembali Adobe Premiere Pro dan saya ingin mengecek apakah Premiere Composer telah ada di Adobe Premiere Pro ini sebagai plugin. Cara memunculkannya adalah pilih Window, kemudian pilih Extension, lalu pilih Premiere Composer. Kalian bisa melihat di bagian atas ada folder bernama Starter Pack. Klik panah untuk memanjangkannya ke bawah. Nah, akan ada 4 pilihan. Ada text boxes, text presets, transitions, dan sound. Saya akan coba membahasnya satu demi satu. Untuk membuat Premiere Composer ini muncul di panel utama, kita bisa melakukan embed atau penempelan di bagian panel. Saya akan pilih untuk menempelkannya di sini. Cara untuk menempelkannya di panel adalah klik, kemudian tahan tulisan yang ada Premiere Composer-nya. Lalu seret, kemudian masukkan ke tab. Saya masukkan ke tab sini. Oke, dia akan muncul ya. Dia akan muncul di sebelah panel sebelah kiri atas.
Ini bisa dipindahkan semau kita. Sekarang saya akan coba menggunakannya. Kita akan pilih text boxes. Ini apa text boxes? Nah, disinilah kelebihan dari Premiere Composer ini. Kita bisa melihat preview dari pilihan yang kita akan aplikasikan ke timeline. Bisa dilihat di sini, ada animasi sekilasnya. Kita bisa memperbesar previewnya melalui slider ini. Kita bisa seret ke sebelah kanan untuk memperbesar tampilannya. Di sini saya coba akan pilih Line Outline Text Box 1 Down. Saya akan seret ke video. Saya taruh di atasnya. Saya akan memperpanjang durasinya dengan memanjangkannya ke sebelah kanan. Setelah text box kita masukkan ke dalam timeline, kita bisa mengubah teksnya dengan mengklik 2 kali di bagian teks yang ada di video. Atau bisa juga dengan mengganti teks yang ada di panel dari komposer itu sendiri. Contohnya di sini saya akan tulis nama saya. Lalu kita bisa pilih fontnya seperti apa. Lalu kita bisa pilih apakah dia akan fontnya tebal atau miring. Lalu posisinya juga bisa kita rubah. Terlebih dahulu saya akan mengganti warna dari font ini. Saya akan beri warna merah. Posisinya kita bisa rubah ya. Di posisi X, bila kita geser ke sebelah kanan, maka si text box akan bergerak ke arah kanan. Jika kita seret ke kiri, maka text box akan geser ke kiri. Jika kita mengklik yang bagian X. Jika ingin mengembalikan ke kondisi semula, klik reset. Lalu di bagian Y kita bisa mengatur apakah teks itu berada di atas atau di bawah. Jika kita seret ke bagian Y, lalu diseret ke arah kanan, maka teksnya akan turun ke bawah. Jika diseret ke kiri, maka text box-nya akan naik ke atas. Jika ingin mengembalikan ke posisi semula, pilih reset. Di sini saya akan naikkan ke atas. Kemudian skalanya juga kita bisa perbesar dengan melakukan seret ke kanan. Jika ingin mengembalikan ke ukuran semula, pilih preset. Kita juga bisa memiringkan posisi dari text box ini. Jika kita seret ke kanan, maka dia akan miring ke kanan. Jika diseret ke kiri, maka dia tentu saja akan miring ke kiri. Saya kembalikan dengan mengklik reset. Lalu di bagian color container stroke atau kotaknya ini, garis di kotaknya ini atau garis di text box-nya ini kita bisa rubah warnanya juga. Misalnya kita pilih warna hijau. Kalian bisa bebas melakukan modifikasi pada text box yang telah kalian pakai di timeline. Kalian bisa bebas berkreasi apapun itu, sampai juga bisa memodifikasi trackingnya atau bagian dari boxnya itu sendiri. Misalnya kalian ingin membuatnya menjadi oval atau bulat, atau mengubah tebal dari boxnya.
Jadi kalian bebas berkreasi di situ. Setelah selesai, kalian tinggal melihat tampilannya di video dengan melakukan rendering terlebih dahulu, lalu klik play atau bisa menekan tombol spasi di keyboard. Jika durasinya terlalu panjang, maka text box bisa disingkatkan. Semakin pendek text box yang ada di timeline, maka semakin pendek juga durasinya. Jadi, kalian bisa mencoba satu dari 10 text box yang disediakan secara gratis oleh Premiere Composer ini. Lanjut lagi, kita akan membahas yang kedua, yaitu text preset. Kita perkecil dulu tampilannya agar bisa terlihat semua. Text preset ini cukup penting untuk kita masukkan ke dalam video karena biasanya dipakai untuk memperlihatkan judul dari sebuah video atau subtitle. Contoh di sini saya akan pilih di bagian position and mask is in. Ini di dalamnya ada banyak, saya klik panah. Nah, ini ada bottom, left, right, top. Kita pilih mana yang akan kita masukkan ke dalam video. Misalnya, saya akan pilih yang bagian right. Saya seret. Lalu saya drop ke timeline. Saya perpanjang durasinya. Lalu saya ganti judulnya. Settingan dari text preset ini juga mirip dengan text box. Kita tinggal mengganti fontnya, menggunakan font apa, terserah kalian. Lalu posisinya juga bisa dirubah. Saya akan pindahkan ke bawah. Atau bisa kalian ketik langsung nilainya. Lalu skalanya bisa kalian perbesar juga. Kembalikan dengan mengklik reset. Lalu kemiringannya juga bisa diatur. Lalu warnanya akan saya ganti menjadi warna biru atau kuning. Lalu animasinya juga bisa kita rubah. Ya, jika kalian pilih Showmax maka akan ada latar belakang di bagian belakang videonya itu sendiri. Kalian bisa mengatur direction-nya mau di angka derajat berapa. Bisa mengubah easing strength-nya di situ, ya. Kemudian bisa pilih motion blur. Cuma ingat untuk mengaktifkan motion blur ini, maka pada saat kalian melakukan rendering, maka waktu renderingnya akan menjadi semakin lama. Saya akan memperpendek durasinya. Lalu saya akan rendering agar bisa di-play dengan lancar. Setelah kalian rendering, kalian bisa lihat tampilannya. Banyak pilihan text preset yang bisa kalian pilih di Premiere Composer ini. Kalian pilih mana yang lebih kalian sukai. Selanjutnya, kita bahas yang ketiga, yaitu transitions. Transitionnya lumayan banyak. Kalian tinggal pilih mana yang kalian sukai untuk dijadikan transisi di video. Dan ada juga subfolder yang mana berisi transisi lagi, misalnya di
diagonal stripes one color ini, ada 4 transisi. Pen ini ada 8 pilihan transisi, dan lain-lain. Kali ini saya akan memilih transisi rotate, lalu saya akan memilih CCW atau counterclockwise atau putaran berlawanan jarum jam. Saya seret ke dalam timeline, lalu saya jatuhkan di antara potongan video. Nah, ini adalah satu kelebihan dari Premiere Composer. Jadi kalau transisi bawaan dari Adobe Premiere Pro sendiri, dia tidak akan mengikutkan suara karena memang tidak ada fitur suara di situ. Sementara untuk Composer ini kita akan diberi tambahan sound effect. Jadi ini adalah transisinya, kemudian ini adalah suara atau sound effect dari transisi itu. Kita akan tes transisinya. Jika kalian merasa bahwa durasi transisi ini terlalu panjang, kalian bisa mempersingkat durasinya dengan memilih layer sound effect-nya, kemudian seret ke kiri. Mari kita lihat. Bagaimana jika kalian ingin memasukkan transisi tapi tanpa menyertakan sound effect-nya? Gampang saja, caranya adalah pilih transition, lalu pilih salah satu transisi yang kalian ingin masukkan ke dalam timeline. Nah, di sini ada bagian add sound. Jika kalian tidak ingin menyertakan sound effect-nya, hilangkan tanda centang pada bagian add sound, lalu drag and drop transisinya, maka yang akan muncul hanyalah layer transisi tanpa disertai layer sound effect. Kalian tinggal memilih mana transisi terbaik yang bisa kalian aplikasikan ke dalam video yang sedang kalian edit. Terakhir di starter pack kita akan membahas sound. Nah, guna sound ini adalah kalian bisa menambahkannya ke dalam video yang kalian buat sebagai sound effect. Baik itu mau digunakan di transisi maupun animasi atau kemunculan sesuatu yang ada di video kalian. Di sini saya akan memberi contoh memberikan transisi shake and distort. Saya memasukkan transisi ini tanpa menambahkan sound effect. Oke, sekarang saya mau menambahkan efek suara. Saya pilih sound. Di sini kita bisa langsung mendengarkan suara dari sound yang kita pilih nih ya dengan cara mengklik preview yang ada di panel. Misalnya saya pilih swoosh ya. Kita bisa memperbesar pitch-nya. Semakin besar pitch-nya maka semakin cepat suaranya. Semakin kita geser ke kiri maka pitch-nya semakin lambat. Saya kembalikan ke 0 atau reset. Bisa juga dilakukan pembalikan atas suaranya dengan mengklik centang di bagian reverse. Saya akan menambahkan swoosh ini ke transisi. Kita play. Oke. Ada banyak pilihan ya. Ada pop, drone, dan masih banyak lagi yang bisa kalian pilih untuk mempercantik atau memperindah tampilan audio dari video kalian. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas di sini ada opsi user library. Nah, di user library ini kita
bisa secara bebas memasukkan sound effect atau efek-efek yang diperuntukkan untuk Adobe Premiere Pro yang kita simpan secara pribadi di folder, baik itu di PC kita atau di laptop maupun di eksternal hard disk atau di USB flash disk. Di sini coba saya akan memasukkan sesuatu ke user library. User library saya di sini masih kosong sehingga saya akan menambahkan folder. Saya pilih add folder. Kemudian saya pilih folder yang berisi sound effect. Klik folder, lalu pilih select folder. Lalu pilih pilihan paling teratas yaitu inside this folder. Kemudian pilih OK. Nah, akan masuk sound yang saya pilih. Kita bisa mendengar previewnya. Kalian bisa menambahkan folder baru ke user library ini dengan mengklik add folder, lalu pilih folder yang kalian inginkan, lalu pilih select folder, kemudian OK. Untuk menghapus folder yang tidak diperlukan lagi, kalian tinggal pilih titik 3 yang ada di bagian kanan dari folder, atau bisa klik kanan, kemudian pilih remove from library. Sebenarnya ada banyak text box, text preset, transition, dan sound yang disediakan oleh Premiere Composer yang dibuat oleh Mr. Horst ini. Tetapi kalian harus membelinya secara terpisah. Misalnya kalian ingin penambahan text box yang lebih banyak lagi. Kalian bisa mengeceknya di Discover Packs. Klik di situ, kemudian akan terbuka di browser. Lalu pilih Transitions yang ada di atas. Nah, jika kalian ingin membeli paket transition yang lengkap untuk Premiere Composer ini, kalian harus membayar senilai $69. Atau jika dirupiahkan, lumayan mahal ya, 1 jutaan lebih. Begitupun juga kalau misalnya kalian ingin membeli paket sound effect, tersedia juga dengan harga yang lebih mahal dari transition. Ada juga pilihan background untuk menambahkan latar belakang di video. Dan ada masih banyak lagi yang bisa kalian beli secara terpisah. Demikian tutorial singkat saya untuk penggunaan Premiere Composer dari Mr. Horst ini. Semoga ada gunanya buat kalian yang punya pekerjaan sebagai content creator tapi tidak ingin mengeluarkan uang lebih untuk membeli plugin yang notabene harganya mahal jika kalian beli di marketplace atau di online. Jika ada yang salah dalam video ini, mohon dimaafkan karena itu saya tidak sengaja. Jika kalian suka video ini, klik tombol like, dislike kalau tidak suka. Lalu jika dirasa bermanfaat bagi yang lain, silakan di-share. Jika ada komentar atau ada masukan, silakan isi di kolom comments di bawah. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video terbaru dari saya, silakan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video lainnya dan seperti biasa, salam semangat.